Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refa Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video tentang materi pushdown otomata yang dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata yang diampu oleh Pak Febi. Oke, di sini pengertiannya, pushdown otomata adalah cara untuk mengimplementasikan konteks free grammar dengan cara yang sama membuat finite automata untuk regular grammar. Nah, pushdown automata itu lebih baik dibandingkan finite machine. Lalu pushdown automata itu lebih memiliki banyak memori daripada finite state machine. Lalu pushdown automata itu sendiri merupakan finite state machine yang ditambah sebuah stack atau tumpukan. Nah, tumpukan adalah cara kita menyusun elemen satu di atas yang lain. Tumpukan melakukan atau memiliki dua operasi dasar yaitu push, elemen baru ditambahkan di bagian atas tumpukan, dan pop, elemen teratas tumpukan dibaca dan dihapus. Nah, di sini pushdown automata memiliki tiga komponen yaitu satu, sebuah input tab, dua, sebuah finite control unit, tiga, tumpukan dengan ukuran tak terhingga. Jadi di sini misalkan ada eh, input tab, dia mengambil inputnya ke finite control unit. Lalu di finite control unit ini apakah ada yang di push atau di pop? Nah, misalkan push akan dimasukkan di dalam stack, jika pop akan dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan adalah eh, elemen yang paling atas. Lalu dia akan diterima atau ditolak. Nah, jika diterima itu artinya dia sudah menuju ke final state dan juga si stacknya ini kosong atau tidak memiliki elemen. Itu baru diterima. Nah, lalu Pushdown Automata memiliki 7 tuple yaitu key yang merupakan himpunan state, sigma yang merupakan himpunan simbol input, gamma yang merupakan himpunan stack alfabet, kemudian delta kecil yang merupakan fungsi transisi, Q0 merupakan state awal, Z0 merupakan simbol stack awal, dan F merupakan final state. Nah, delta kecil ini mengambil argumen rangkap 3 yaitu key A, X, di mana key adalah keadaan di key atau state-nya, A adalah salah satu simbol masukan, dan X adalah simbol tumpukan. Output dari fungsi transisi itu adalah himpunan pasangan berhingga, yaitu P dan gamma kecil, di mana P adalah state baru, dan lalu gamma kecil adalah rangkaian simbol tumpukan yang menggantikan X di bagian atas tumpukan. Nah, jika gamma kecilnya itu adalah epsilon, maka tumpukan tersebut di pop. Jadi, karena eh, empty atau epsilon tuh karena di tumpukan itu terjadi pop, yang dimana pop tadi itu kan dikeluarkan, dibaca dan dikeluarkan. Nah, lalu jika gamma-nya itu adalah X, maka tumpukannya itu tidak berubah karena dia tetap di X itu. Kemudian jika gamma itu adalah YZ, maka X digantikan oleh Z dan Y didorong ke tumpukan atau di push di stacknya itu Y-nya. Nah, jadi di sini kita lihat finite state machine itu akan bentukannya seperti ini. A menerima input A menuju ke B. Nah, kalau di push dan otomata itu bentuknya seperti ini. A, B, C. Nah, di sini tuh artinya yang A-nya ini adalah input simbol, kemudian B-nya ini adalah simbol yang di top of the stack atau eh, elemen yang paling atas. Nah, yang paling atas ini akan di pop atau dikeluarkan. Nah, jika ini misalkan epsilon, itu artinya stack tidak dibaca dan tidak di pop atau tidak dilakukan proses pengpopan atau pengeluarannya itu. Nah, yang A-nya juga bisa jadi epsilon kosong, jadi dia nggak ada simbol input. Kemudian C-nya ini adalah simbol eh, push ke stack. Jadi simbol ini di push ke dalam tumpukannya. Nah, jika di sininya itu epsilon, artinya tidak ada yang di push. Oke, kita contoh, misalkan di sini konstruk sebuah PDA yang menerima language yaitu 0 pangkat n, 1 pangkat n, di mana n itu lebih besar dari 0. Jadi, tandanya eh, 0 dan 1 ini memiliki jumlah yang sama. Misalkan 0 pangkat 2, satunya juga pangkat 2. Nah, jadi yang seperti contoh di sini, string yang diterima 0, 0, 0, 0, 1, 1. Tandanya 0-nya itu ada 2, satunya juga ada 2. Nah, di sini eh, apa
bentuk diagramnya, diagram otomatanya. Nah, sini kan key satu itu dia simbol inputnya epsilon, lalu yang B-nya ini itu simbol top of the stack-nya itu juga epsilon. Nah, simbol yang C-nya itu atau Z0 ini adalah yang di push. Nah, jadi dia kan kita kan kalau epsilon tahu dia langsung di tidak dibaca gitu. Yang epsilonnya ini langsung menuju ke nol. Jadi kan kita string yang diterima 00. Maka kita langsung ke nol, tapi proses ini tetap dilakukan penghapusan. Nah, jadi Z0 ini kita masukkan ke tumpukan, lalu ke nol. Kan kita nol. Nah, di nolnya itu kita eh, tidak ada yang dibaca karena epsilon, tidak ada yang di pop. Kemudian yang dimasukkan ke tumpukannya adalah nol di sini. Maka di sini kita Z0 nol, lalu kita sudah dapat 01, ya kan? Sudah 01, lalu kita nol lagi. Melakukan yang ini lagi ke Q2 ini lagi. Nah, itu dia tidak ada yang di pop karena masih epsilon dan mengepus melakukan push yang nol ini. Maka kita masukkan nol ini ke sini. Nah, setelahnya kita satu, apa stringnya satu ke sini jadi. Nah, di satu ini yang di pop atau dibaca dan di pop itu adalah nol. Maka nol yang tadi di sini kita keluarkan. Nah, di sini untuk simbol yang di push atau kita untuk memasukkan elemen baru ke stack itu epsilon, maka tidak ada yang di push. Jadi ini tidak ada eh, penambahan elemen di sini. Nah, lalu kita satu lagi ke sini jadi. Nah, satu dia juga membaca dan pop nol, maka nol yang di sini kita keluar, tersisa Z0. Nah, di sini untuk yang push-nya juga epsilon, jadi tidak ada yang kita push ke stack-nya. Lalu di bagian ini kan kalau misalkan eh, inputannya epsilon tuh langsung aja kan. Jadi makanya dari satu ini bisa langsung menuju ke Q4 karena ininya epsilon. Nah, di epsilon yang ini tuh ternyata kita terdapat proses ngepopnya Z0 ini. Nah, Z0 ini jadi kita pop. Nah, di sini tidak terjadi tidak memiliki simbol eh, apa namanya? Buat yang di push. Makanya tidak ada simbol baru dan juga yang Z0 tadi sudah kita popkan atau kita keluarkan. Nah, kan tadi jika ingin diterima harus menuju ke final state. Ini sudah menuju ke final state kan? 00, 1, 1. Nah, ke Q4 yang final state dan juga stacknya eh, kosong atau tidak memiliki isi, tidak ada elemen. Nah, karena keduanya sudah terpenuhi, maka string yang diterima 001 ini diterima. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.